Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya menentukan apakah sisa hidup kita berakhir dengan ketenangan atau malah kegelisahan yang berulang. Saya sedang duduk di kursi tua kesayangan saya, lampu agak diredupkan, dan bayangkan saja Anda juga ikut di sini. Kita sedang berbicara pelan, seperti sahabat lama yang kembali bertemu setelah sekian tahun. Kisah yang saya bagikan malam ini cukup mengguncang hati, karena berangkat dari sesuatu yang sangat nyata. Ibuku, perempuan yang sepanjang hidupnya berhati-hati dan rajin menabung, kehilangan tabungan puluhan tahun hanya dalam hitungan minggu. 3 miliar rupiah, tersapu dalam sekejap karena tipu daya orang yang bermuka ramah. Setelah proses itu, penyakit pikun yang sudah lama terpendam akhirnya terdiagnosa, seperti kombinasi duka dan ketakutan yang menubruk dirinya. Saya menyaksikan langsung betapa mudahnya orang lanjut usia menjadi target empuk para penipu. Anda mungkin berpikir, itu hanya menimpa orang lain. Tetapi saya berani menantang, jika Anda tidak belajar melindungi diri, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup secara finansial hingga usia tua. Dan tidak, saya sama sekali tidak sedang melebih-lebihkan. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas orang berusia di atas 65 tahun di Korea setiap tahun kehilangan uang hanya karena kekurangan informasi. Angkanya rata-rata lebih dari 2 juta rupiah per orang. Silakan kalikan dengan jumlah lansia di satu kota kecil saja. Jumlah itu tentu cukup untuk membeli seluruh kebun jeruk di satu kabupaten. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin Anda mengetik di kolom komentar lokasi Anda menonton dan jam berapa sekarang, supaya kita betul-betul bisa merasakan bahwa kita berbagi ruang waktu malam ini. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya akan membimbing Anda melewati jalan berliku finansial, dari pintu kantor pos sederhana di desa hingga ke langit-langit gedung tinggi perbankan digital. Saya akan ceritakan sisi manisnya, bunga tambahan, perlindungan dana, dan juga wajah seramnya, penipu lihai yang bisa terdengar seperti pejabat tinggi negara. Malam itu, ketika saya mengetahui kehilangan ibuku, sejujurnya saya merasa runtuh. Tetapi layaknya pohon tua yang meski ditiup badai, tetap berdiri. Saya belajar mengambil pelajaran. Ada kebijaksanaan umur yang mengatakan bahwa uang bukan hanya angka di kertas, melainkan napas harapan orang tua. Dan persis disitulah saya memutuskan tidak boleh ada lagi keluarga atau sahabat yang jatuh ke lubang gelap yang sama. Bayangkan Anda sedang di bank, kaca tebal, aroma pendingin udara, petugas bank berjas, dan di depan Anda setumpuk dokumen dengan huruf kecil yang bahkan kaca pembesar pun mungkin menyerah. Apa yang dilakukan banyak orang lanjut usia? Mereka mengangguk sopan, menandatangani, lalu pulang merasa bangga sudah mengamankan tabungan mereka. Padahal sering kali tanda tangan itu justru sama seperti memberikan remote TV pada cucu yang selalu mengganti saluran seenaknya. Anda kehilangan kendali, dan hal kecil bertransformasi jadi bencana. Disinilah, di awal malam kita, saya ajak Anda menyadari satu anomali. Kita hidup di zaman ketika layanan semakin canggih, tetapi risiko justru semakin berwarna neon. Bagi para akademisi yang suka mengkritisi, muncul pertanyaan besar. Apakah modernisasi keuangan betul-betul mencerdaskan atau justru memperlebar jurang bodoh pintar? Pertanyaan itu sebenarnya masih terbuka, karena di satu sisi fasilitas memang meluas. Sementara sisi lain, penipu bermain di celah digital yang kita tak mampu ikuti. Saya masih ingat suatu sore, tetangga saya, seorang kakek sederhana bernama Pak Harun, menghampiri saya dengan wajah murung. Ia berkata, "Nak, aku ditelepon bank. Katanya perlu segera memindahkan uang." Sudah, syukurlah aku sempat berpikir 5 menit.
5 menit. Itulah kebijaksanaan kecil yang menyelamatkan ia dari kerugian. Orang menyebut itu aturan emas 5 menit. Ya, berhenti, tarik napas, telepon keluarga baru putuskan. Kalau hidup punya tombol jeda, mungkin itu salah satunya. Di sela-sela bahasan serius ini, izinkan saya selipkan sedikit tawa. Pernah suatu kali, saya diminta tanda tangan begitu banyak formulir, sampai ballpoint petugas bank justru kehabisan isi. Saya pun berkata, mungkin ini tandanya alam semesta melarang saya menandatangani produk ini. Petugas hanya tersenyum kaku, tapi saya pulang dengan langkah ringan karena mengikuti intuisi. Dan ternyata, produk tersebut memang tidak termasuk skema perlindungan simpanan. Kadang humor kecil bisa menjadi sensor alami dari keputusan buruk. Oh ya, informasi sampingan. Di Jepang ada istilah kodokushi atau mati sendirian, fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Apa hubungannya dengan keuangan? Banyak orang tua meninggal sendiri tanpa sempat mengatur hartanya, sehingga pemerintah dan keluarga bingung menelusuri aset. Itulah mengapa saya selalu menekankan, mengatur uang bukan hanya soal bunga tabungan, tetapi juga tentang martabat terakhir di akhir hayat. Begitu kita membuka kotak kisah ini, kita tidak lagi bisa menutupnya. Karena sekali Anda menyadari bahwa bank bukanlah malaikat, melainkan institusi yang akan meminimalisir informasi demi keuntungan, Anda mulai menggunakan mata kedua. Ketajaman inilah yang saya ingin bagikan sepanjang malam. Saya ingin Anda membayangkan lampu jalanan desa yang redup. Seorang nenek berjalan pelan ke kantor pos, menggenggam buku tabungan dengan penuh harap. Dunia 2025 menjanjikan bahwa nenek itu tidak perlu lagi menempuh perjalanan puluhan kilometer. Bank agen hadir lebih dekat, membawa layanan seperti air bersih di sumur desa. Dan dari sanalah cerita kita akan terus bergulir. Saya lanjutkan kisah perjalanan kita malam ini, kini menuju bab penting mengenai perubahan besar di dunia perbankan. Setelah melewati kisah getir kehilangan dan peringatan awal, mari kita lihat angin segar yang sebenarnya, karena dunia keuangan sedang bergerak dan bergolak. Bahkan bagi mereka yang semestinya sudah menikmati masa pensiun tenang di rumah dengan secangkir teh manis, tahun 2025 menjadi semacam gerbang baru. Untuk pertama kalinya, bank diizinkan memberikan sebagian kekuasaan mereka kepada lembaga lain, kantor pos desa, koperasi simpan pinjam, bahkan lembaga kecil seperti serikat petani. Kalau dulu Anda harus mengangkat tubuh renta itu naik bus 2 kali untuk mencapai bank terdekat. Sekarang cukup berjalan ke kantor pos dekat pasar sayur. Di sana, staf berseragam biru yang biasanya hanya menempelkan perangko kini bisa membantu membuka deposito atau menerima cicilan kredit Anda. Rasanya seperti ketika seorang tetangga yang biasanya hanya menyapa "Selamat pagi", tiba-tiba bisa juga menjadi dokter gigi dadakan. Nah, perlu saya jelaskan secara perlahan, yang disebut bank agen ini bukanlah sulap. Mereka tidak bisa memutuskan segalanya. Misalnya, Anda ingin mengajukan pinjaman rumah dengan jaminan tanah. Staf agen hanya bisa menerima dokumen Anda, menempelkan stempel resmi, lalu mengirimkannya ke kantor pusat bank. Di sanalah keputusan akhir dibuat, apakah bunga sesuai, apakah tanah Anda memang pantas dijadikan jaminan, dan seterusnya. Dengan kata lain, agen ibarat kurir mewah. Mereka menghemat langkah Anda, tetapi bukan peramal masa depan keuangan Anda. Saya teringat obrolan dengan seorang veteran perang di desa utara. Beliau berusia 83 tahun. Lututnya sulit digerakkan, tetapi wajahnya masih segar seperti remaja yang baru saja selesai lomba maraton. Gara-gara setiap kali bisa ke kantor pos menabung, semangatnya naik. Katanya, "Nak, sekarang saya tidak lagi takut uang saya menguap begitu saja. Saya bisa datang seminggu sekali jalan kaki. Tidak perlu minta tolong anak. Dan itu sebenarnya bukan sekadar akses perbankan, tetapi soal harga diri. Orang lanjut usia sangat berharga martabatnya, bahwa mereka masih sanggup mengurus urusannya sendiri. Namun, saya harus jujur, seperti semua hadiah,
Selalu ada pita yang terselip. Bank agen ini bisa membuat Anda merasa nyaman. Tetapi jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mengira semua layanan sudah bisa dilakukan di sana. Padahal tidak, pencairan kredit besar, verifikasi hipotek, atau layanan investasi rumit tetap memerlukan perjalanan ke kota. Bayangkan, seseorang muncul di agen, marah-marah karena tidak bisa langsung mencairkan uang ratusan juta yang ia kira sudah dijamin. Itulah mengapa saya selalu katakan Kia, tanyakan dulu, apakah ini hanya penerimaan berkas atau keputusan final? Pertanyaan sederhana bisa menyelamatkan Anda dari drama kocak ala sinetron. Berbicara soal drama, saya akui kadang lucu juga melihat wajah staf agen yang mendadak kebanjiran pertanyaan. Dulu mereka hanya dilatih untuk menjual materai atau membantu layanan pos. Sekarang, kakek-kakek dengan rompi tebal bertanya, kalau saya masukin 70 juta hari ini, bunga bisa naik tahun depan? Saya bayangkan staf itu menelan ludah kencang, lalu membuka buku panduan yang mungkin lebih tebal daripada kamus bahasa Latin. Sisi aneh lainnya, dan ini fakta kecil, adalah bahwa beberapa negara lain sudah lebih dulu menjalankan hal seperti ini. Di Inggris misalnya, kantor pos selama 2 dekade terakhir bisa menjadi agen bank. Bedanya, minum teh di sana lebih umum daripada makan nasi goreng. Jadi informasi juga cepat menyebar ke. Sementara di Asia, tantangan terbesar justru budaya malu bertanya. Orang lanjut usia seringkali mengangguk saja meski tidak memahami. Itulah problem akademis yang masih diperbincangkan. Apakah inklusi keuangan otomatis berarti pemahaman keuangan? Ada bukti yang mendukung, ada pula data yang menolak. Diskusi ini masih panjang, dan Anda pun sekarang terlibat meski hanya sebagai pendengar di malam sunyi. Saya selalu mengatakan bahwa kebijaksanaan umur dapat mengubah pengalaman biasa menjadi mutiara. Ada tetangga saya, seorang nenek, yang baru dengar tentang agen bank ini. Ia berkata kepada saya, jadi saya bisa menabung sambil mengirim paket cucu saya di Seoul? Nada suaranya campuran bahagia dan heran. Itu contoh bahwa fasilitas baru, kalau dipahami dengan baik, bisa menghilangkan beban psikis sekaligus memberi rasa keterhubungan. Ada pula cerita kocak, seorang bapak di pedesaan datang ke kantor pos, duduk di kursi, lalu dengan serius bertanya, "Mbak, kalau saya buka deposito di sini, apakah besok langsung jadi miliarder?" Staf menahan tawa, menjelaskan dengan lembut bahwa mereka hanya memproses dokumen. Bapak itu kemudian menjawab, "Oh ya, saya kira kalau ada kata agen, artinya kayak agen rahasia yang bisa bikin uang double-double." Humor semacam itu mengingatkan kita bahwa dunia perbankan buat orang awam bisa terasa seperti film James Bond. Penuh kode, rahasia, dan janji yang seringkali dilebih-lebihkan. Jadi, bagi kita semua, perubahan besar ini menghadirkan dua wajah. Wajah pertama, kenyamanan, akses, martabat yang dipulihkan, terutama bagi lansia yang raganya sudah sulit. Wajah kedua, risiko salah paham, ekspektasi yang berlebihan, dan mungkin kekecewaan kalau tidak disertai informasi jelas. Saya sendiri merasa seperti berdiri di jembatan antara dunia lama dan baru. Saya masih ingat zaman ayah saya pergi ke bank dengan baju paling bagus, menunggu sejam hanya untuk menarik beberapa ribu won. Kontras sekali dengan sekarang, ketika cucu saya bahkan tidak terlalu ingat di mana letak kantor bank karena semua transaksi dilakukan dari ponsel. Nah, bagi generasi lansia, bank agen yang dekat rumah adalah semacam kompromi, tidak serumit aplikasi digital, tidak sejauh perjalanan panjang, cukup di jalan kaki 5 menit dari rumah. Sekarang coba bayangkan momen sederhana, seorang nenek dengan tongkat berjalan pagi-pagi ke kantor pos, ditemani aroma roti baru dari warung. Ia membuka tabungan khusus lansia, menerima senyum hangat dari petugas, lalu pulang dengan hati ringan karena dana hidupnya aman.
Itulah gambaran kecil dari revolusi perbankan 2025. Perubahan yang mungkin tidak menimbulkan headline panas di surat kabar, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari orang biasa. Dan di balik semua ini tetap ada pertanyaan terbuka, sampai sejauh mana kita masih bisa mempercayai bahwa lembaga keuangan ini sungguh berpihak kepada rakyat, ataukah hanya menjalankan skenario keuntungan besar? Tidak ada jawaban pasti, tetapi malam ini saya ingin kita nikmati sisi manusiawinya, karena esok hari kita akan memasuki bab berikutnya. Bagaimana satu bank bisa menjadi pintu bagi semua bank lain, layaknya satu kunci yang membereskan semua gembok. Bayangan kantor pos di desa yang kini bisa mengurus layanan bank sebenarnya hanya pintu pertama. Karena bagian paling menarik dari perubahan tahun 2025 adalah sesuatu yang disebut open banking offline. Saya tahu istilah itu terdengar keren, seperti judul film fiksi ilmiah. Tapi maksudnya sederhana. Pergi ke satu bank untuk mengurus urusan banyak bank sekaligus. Bayangkan betapa lega rasanya bagi orang yang lututnya sudah tak sanggup naik bus 2 kali hanya untuk mengecek saldo. Ceritanya begini. Anda masuk ke sebuah bank, misalnya Bank A. Di meja teller, Anda bisa minta mencetak transaksi rekening Bank B, memindahkan dana ke rekening Bank C, atau melakukan transaksi yang selama ini menyebalkan karena harus mondar-mandir. Praktis seperti masuk ke satu mall besar, Anda bisa membeli roti, pakaian, sekaligus peralatan dapur tanpa harus berpindah gedung. Bedanya, ini menyangkut uang dan kenyamanan hidup. Saya pernah menemani seorang bapak berusia 70-an, Pak Seno. Ia biasa mengeluh karena tiap bulan pensiun dan simpanannya masuk ke 3 bank berbeda. Setiap awal bulan, ia menyeret langkahnya ke satu bank lalu lain hari ke bank lain. Seperti maraton tanpa piala. Saat pertama kali ia mendengar bahwa cukup ke satu bank untuk mengurus semua. Ekspresinya seperti anak kecil yang baru tahu ada es krim 2 rasa dalam satu con. Saat itu juga saya merasa, inilah arti sebenarnya dari teknologi sederhana yang bisa menghapus penderitaan kecil sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja fasilitas ini? Sistem antariksa? Tidak. Hanya integrasi server antar bank yang disetujui regulator. Mereka seolah-olah membuka pintu belakang, aman, tentu saja, agar data transaksi mengalir dengan persetujuan nasabah. Namun jangan salah, tidak semua layanan bisa dilakukan. Investasi kompleks atau permohonan kredit besar masih harus di bank asal. Tapi percayalah, untuk keperluan dasar seperti tarik, setor, transfer, cek saldo, semua jadi serba lebih mudah. Saya harus mengatakan, Niko, informasi ini sekaligus memberi peluang sekaligus risiko. Peluang karena orang lanjut usia bisa lebih nyaman. Risiko karena sebagian akan menganggap semua sudah pasti aman. Padahal, jika salah menulis nomor rekening atau terburu-buru tanpa membaca syarat, kerugian justru makin cepat menyebar. Ini ibarat pisau, bisa digunakan untuk mengiris sayuran segar, bisa juga melukai diri sendiri kalau tidak hati-hati. Kebijaksanaan umur memberi saya satu contoh klasik. Jangan terburu-buru hanya karena semua tampak mudah. Kemudahan seringkali membuat kita malas memeriksa. Dan malas sedikit dalam hal uang bisa berarti minus banyak nol di akhir saldo. Saya juga pernah melihat sisi humor di balik open banking ini. Ada seorang nenek yang dengan polos berkata, kalau semua bank bisa diurus di sini, berarti saya tidak usah punya dompet bank lain ya. Ia berpikir open banking seperti supermarket serba ada. Jadi buku tabungan lain bisa dibuang. Tentu saja bukan begitu. Petugas bank sampai tersedak menahan tawa, menenangkan, dan menjelaskan buku tabungan tetap penting. Saya sendiri ikut terkekeh, lalu berkata, Nenek, kalau supermarket tutup, Anda tetap butuh warung tetangga. Sekarang, sisi aneh. Ternyata di beberapa negara konsep ini ditolak keras.
Ada pihak akademisi yang berargumen open banking offline justru memperbesar risiko monopoli. Menurut mereka, jika bank besar menjadi lokasi tunggal untuk mengurus bank kecil, kelak bank kecil akan kehilangan identitas dan pelanggan. Argumen ini masuk akal, tapi belum tentu terbukti di lapangan data. Jadi, sekali lagi, ini debat terbuka di dunia keuangan modern. Saya pribadi melihat open banking sebagai jembatan damai antara generasi analog dan digital. Generasi muda sekarang dengan santai menggunakan mobile banking dalam hitungan detik, bahkan sambil makan mie instan. Tapi bagi orang tua yang bahkan masih bergumul menekan tombol ponsel, offline open banking ibarat penyelamat. Tidak perlu password rumit, tidak ada layar yang terlalu kecil, cukup berhadapan dengan manusia nyata, mendengar suara ramah teller, dan pulang dengan lega. Lucunya, saat pertama kali saya mendampingi seorang paman, dia masih setengah curiga. Katanya, kalau saya di bank A tapi bisa urus bank B, jangan-jangan uang saya nanti ditarik ke bank A diam-diam? Kecurigaan itu wajar. Saya jelaskan, sistem ini diawasi regulator. Ibarat Anda sedang menitipkan surat kepada tukang pos yang resmi. Kalaupun ada masalah, tanggung jawabnya jelas ke bank asal. Setelah beberapa percobaan tanpa masalah, ia akhirnya santai dan bahkan berseloroh. Berarti teller ini sekarang sekalian jadi menantu saya semua ya. Karena urus uang dimanapun bisa lewat muka mereka. Dalam hati saya tertawa, betapa kebahagiaan sederhana bisa muncul dari kebijakan keuangan yang rumit di atas kertas. Lalu Anda mungkin bertanya, apa artinya bagi saya yang masih bercita-cita hidup 20 tahun lagi? Artinya, Anda bisa mulai menyesuaikan strategi keuangan lama yang penuh amplop dan buku tabungan terpisah. Anda bisa rangkum, gunakan kenyamanan open banking offline untuk mengontrol di satu tempat. Tapi ingat, jangan tergesa menutup rekening hanya demi ringkas. Diversifikasi tetap penting, dan kita akan bicara panjang soal itu di bagian berikut. Sekarang mari kita temukan gadis desa yang berjalan pelan masuk ke satu bank, lalu keluar dengan rasa lega karena ia berhasil menyelesaikan urusan di 3 bank sekaligus tanpa berpindah tempat. Duduk di teras rumahnya, ia menceritakan kepada cucunya bahwa dunia kini benar-benar berubah. Itu bukan sekadar teknologi, melainkan penyambung martabat yang membuatnya merasa masih bisa berdiri tegak di dunia keuangan modern. Dan malam ini, bayangkan betapa perubahan kecil itu akan memengaruhi kehidupan orang yang kita cintai. Kita tidak menunggu revolusi besar, tetapi kita menyambut perubahan kecil yang memudahkan langkah rapuh seorang kakek atau nenek. Dari sinilah perjalanan kita berlanjut. Kali ini menuju pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah uang kita sungguh aman di bank? Atau hanya menunggu bencana berikutnya? Kalau tadi kita bicara tentang kenyamanan, kantor pos yang tiba-tiba bisa jadi agen bank dan meja teller yang bisa melayani semua bank sekaligus. Maka, kini saatnya kita bedah lapisan perlindungan yang paling vital. Apakah uang kita benar-benar aman di bank? Karena percuma saja menabung dengan langkah ringan kalau ternyata ketika badai finansial datang, tabungan itu lenyap tanpa jejak. Saya masih ingat saat pertama kali mendengar kabar kebangkrutan sebuah bank kecil di daerah. Orang-orang berbaris panjang hingga parkiran, wajah muram penuh keringat, masing-masing memegang buku tabungan. Beberapa berharap petugas akan berkata, "Tenang, uang Anda aman semua." Tapi kenyataan pahitnya, banyak yang hanya mendapat jaminan terbatas, sisanya hilang. Seolah-olah menyaksikan mimpi puluhan tahun pecah begitu saja, seperti piring jatuh ke ubin. Karena itu, perubahan kebijakan 2025 tentang Undang-Undang Perlindungan Simpanan menjadi kabar besar. Kalau dulu hanya sampai 500 juta won, sekarang naik jadi 1 miliar. Angka itu mungkin terdengar kering, tapi coba bayangkan bagi seorang pensiunan yang seluruh hasil hidupnya ada di satu rekening.
itu bisa jadi garis pemisah antara masih bisa beli obat darah tinggi atau harus bergantung pada belas kasih anak. Tetapi, dan inilah bagian yang sering terselip kecil dalam dokumen, tidak semua produk keuangan terlindungi oleh undang-undang ini. Hanya simpanan biasa, tabungan, deposito, giro, dan produk jelas yang secara legal disebut simpanan. Kalau Anda masuk dalam skema investasi berlabel aman, tetapi sebenarnya derivatif atau produk spesial yang selalu naik, jangan harap ada pelukan hangat dari lembaga perlindungan ketika segalanya ambruk. Humor kecil. Saya pernah menanyakan soal ini kepada seorang petugas bank dengan wajah seolah-olah saya benar-benar lupa segalanya. Saya bertanya, "Mbak, kalau saya taruh uang di produk super laba 5% tiap bulan ini, termasuk dilindungi nggak?" Dia sempat tertegun, lalu berbisik, "Pak, itu bahkan tidak dilindungi oleh doa." Saya hampir terbahak tapi menahan diri. Dari situ, saya belajar satu hal. Kalau jawaban petugas saja bercampur humor, Anda wajib 2 kali lipat curiga. Kebijaksanaan umur mengajarkan sebelum menandatangani, tanyakan saja langsung. Apakah produk ini termasuk dalam skema perlindungan simpanan? Jangan malu bertanya. Banyak orang tua gengsi, takut dianggap tidak paham. Padahal satu kalimat bisa menyelamatkan ratusan juta. Sisi aneh dari topik ini datang dari data historis. Ada catatan akademis yang mengatakan di banyak negara, ketika batas perlindungan simpanan dinaikkan, orang justru jadi lebih ceroboh menyimpan semua di satu bank. Mereka berpikir, toh aman sampai limit besar. Padahal ironisnya, filosofi keuangan justru jelas, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi, apakah kenaikan batas ini benar-benar melindungi, atau justru mengundang rasa malas berhitung? Pertanyaan itu masih terbuka dan menunggu jawaban. Baru akan terlihat ketika krisis besar berikutnya muncul. Saya akan bocorkan rahasia kecil yang banyak orang tidak tahu. Perlindungan ini berlaku per bank, per orang. Artinya, kalau Anda punya 1 miliar di bank A dan 1 miliar di bank B, dua-duanya aman, buah. Tapi kalau Anda menaruh 2 miliar hanya di bank A, jangan kaget kalau setengahnya bisa hilang jika bank itu kolaps. Fakta sederhana ini bahkan sering luput dari telinga generasi muda yang sibuk menabung di aplikasi digital. Ada pula cerita Pak Targo, seorang pensiunan sopir bus. Ia dulunya menaruh seluruh simpanannya di bank besar karena merasa lebih aman. Saat mendengar kabar perubahan undang-undang, anaknya menyarankan, "Pak, sebar saja, bagi kedua atau 3 bank." Awalnya beliau enggan, katanya, repot nanti kalau ambil uang. Tapi setelah tahu bahwa repot itu hanya berarti jalan kaki 5 menit lebih jauh, ia sadar jauh lebih repot kalau uang ratusan juta hilang begitu saja. Di balik cerita serius ini, saya sempat mendengar gosip ringan. Seorang kakek di pasar menyebut angka baru itu bonus tidur nyenyak. Katanya, dengan jaminan 1 miliar, dia bisa tidur siang tanpa mimpi buruk. Saya tersenyum mendengar istilah itu, dan memang tujuan sebenarnya dari perlindungan simpanan adalah ketenangan batin, bukan angka teoritis. Informasi sampingan yang agak unik di Islandia ketika krisis keuangan global 2008, bank-bank runtuh dan sistem perlindungan nasional sulit bekerja karena skala kehancuran terlalu besar. Akhirnya pemerintah harus turun tangan langsung dengan dana pajak, menanggung beban rakyat. Ironisnya, perlindungan yang dimaksudkan untuk menenteramkan justru memperparah krisis sistemik. Jadi ya, sekali lagi, kita bicara dalam wilayah abu-abu. Saya pribadi suka mengingatkan bahwa hukum bisa berubah, tetapi kewaspadaan pribadi mesti tetap dijaga. Jangan pernah takut kelihatan cerewet. Pernah ada tanda nasihat dari seorang profesor tua. Uang tak punya mulut, maka kitalah yang harus bertanya keras-keras demi dirinya. Dan satu hal lagi, hendaklah kita rajin membaca brosur dan catatan kaki
Betul, hurufnya kecil dan kadang sengaja dibuat memusingkan, tapi seperti pepatah, setan bersembunyi di detail. Kalau mata lelah, bawalah kacamata ekstra atau bahkan kaca pembesar. Saya tahu, hampir terasa seperti mata-mata serius sedang menyelidiki teka-teki. Tapi lebih baik jadi detektif setengah jam daripada korban sepanjang hidup ya. Nah, setelah kita tenang karena tahu perlindungan uang semakin kuat, waktunya melangkah ke strategi yang benar-benar menambahkan hasil. Karena tidak cukup hanya aman dalam hidup. Kita ingin bunga yang manis, tambahan pendapatan, sesuatu yang membuat pensiun tidak melulu makan ubi rebus. Jadi, setelah bernapas lega, mari bersiap masuk ke dunia rahasia bunga emas khusus bagi mereka yang rambutnya sudah mulai memutih. Setelah berlama-lama membicarakan soal perlindungan simpanan, mari kita geser sorotan ke sesuatu yang jauh lebih menggembirakan. Strategi bunga emas bagi lanjut usia. Karena apa artinya uang yang aman jika tidak tumbuh? Bukan? Aman saja belum tentu cukup untuk membiayai perjalanan panjang, biaya kesehatan, atau sekadar memanjakan cucu dengan permen kesukaan mereka. Saya masih ingat ekspresi kaget Pak Rahmat, seorang pensiunan guru, ketika saya bertanya kepadanya, "Pak, sudah minta produk bunga tambahan untuk lansia?" Ia menatap saya lama, lalu menjawab, "Produk apa? Bank tidak pernah cerita soal itu." Dan disitulah rahasia kecil terbongkar. Banyak bank sebenarnya menawarkan bunga tambahan 0,1 hingga 0,5% hanya untuk nasabah lansia, tetapi jarang sekali mereka promosikan. Mengapa? Karena jelas, menguntungkan Anda berarti margin kecil bagi bank. Humor kecil di sini. Saya pernah secara jenaka berkata kepada teller, "Kalau begitu, berarti anak muda bayar iuran rahasia saya, ya?" Ia tertawa sopan, tapi tak berani mengiyakan. Faktanya, dalam skema bisnis, sudah wajar hal yang baik tidak selalu diumumkan. Khususnya ketika bank tahu kebanyakan orang tidak cukup berani bertanya. Kebijaksanaan usia mengajarkan, satu pertanyaan sederhana terkadang lebih berharga daripada 100 brosur penuh jargon. Maka rumusnya mudah. Begitu Anda duduk di kursi bank, tanyakan langsung, apakah ada produk bunga tambahan untuk usia di atas 60 tahun? Jangan mundur hanya karena teller menatap kaget. Wah, saya jamin, mereka akan membuka file khusus yang sebelumnya tidak pernah muncul di layar komputer. Saya teringat kisah Busari, seorang nenek berusia 76 tahun yang dulu hanya tahu deposito standar. Setelah ia pindahkan uangnya ke produk dengan bunga tambahan 0,5%, setiap tahun ia mendapatkan tambahan hampir 500 ribu rupiah. Sebagian orang mungkin berkata itu kecil, tapi Busari menggunakannya untuk membeli kue bulan setiap tahun bagi seluruh keluarga. Dan tahukah Anda efek psikologisnya? Ia merasa bukan lagi beban, melainkan pemberi kebahagiaan. Itu jauh lebih bernilai daripada angka rupiah semata. Disinilah sisi akademis yang menarik. Ada perdebatan apakah bunga tambahan untuk lansia ini diskriminatif positif. Beberapa ekonom berargumen bahwa bank seharusnya memberi bunga sesuai kemampuan sistem, tidak berdasarkan umur, tapi di sisi lain, kelompok senior dianggap memiliki kebutuhan khusus, sehingga insentif ini justru kompensasi moral dari bank kepada mereka. Perdebatan belum selesai, namun secara praktis siapa peduli? Jika legal dan menguntungkan Anda, manfaatkan saja. Sekarang mari kita bicara soal sesuatu yang lebih jarang diketahui, keuntungan pajak untuk lansia. Dalam produk tabungan bebas pajak, mereka yang berusia di atas 65 bisa mengurangi potongan pajak dari 15,4% ke sekitar 9,5%. Lebih jauh lagi, bagi lansia dengan tingkat pendapatan rendah, ada produk simpanan benar-benar bebas pajak hingga 50 juta rupiah. Artinya, setiap rupiah bunga mendarat langsung ke kantong Anda tanpa potongan. Apabila direncanakan selama 10 tahun, selisih itu bisa berarti ratusan juta dalam akumulasi.
Saya melihat sendiri contohnya, seorang bapak di Sumatera Tengah memasukkan 50 juta ke produk bebas pajak. Setahun bunga sekitar 1 juta. Kalau pajak normal, ia hanya terima 846.000. Dengan bebas pajak, ia terima seutuhnya. Lalu ia tersenyum sambil berkata, lumayan, tambahan 150.000 bisa untuk beli durian lokal. Saya pun ikut tersenyum. Itu contoh nyata bagaimana strategi keuangan bisa berubah jadi strategi menikmati hidup. Humor lagi. Seorang cucu pernah berkata kepada neneknya, kalau gitu berarti bunga nenek full power ya. Sang nenek menimpali, iya, full power sampai gigi palsu ikut berkilau. Saya tertawa terbahak mendengarnya, padahal itu percakapan tulus antar generasi. Namun, jangan lupakan sisi seriusnya. Produk bebas pajak ini hanya bisa 1 kali per orang. Tidak bisa dibuat di banyak bank sekaligus. Jadi jangan tergoda membuka lebih dari satu. Salah langkah bisa membuat produk Anda batal dan Anda justru kehilangan nikmat yang semestinya sah. Jadi sebelum memilih, periksalah bank yang bunga dan pelayanan terbaik, karena hanya itulah satu kesempatan istimewa yang Anda miliki. Ada juga sisi aneh lain di banyak penelitian perilaku finansial. Ternyata senior yang mendapatkan tambahan bunga seringkali lebih menghargai uang itu daripada generasi muda menghargai penghasilan bulanan mereka. Kenapa? Karena bagi lansia, setiap tambahan dianggap sebagai pengakuan, bukti bahwa waktu mereka, usia mereka, masih ada nilai. Ini sekaligus pertanyaan terbuka bagi para sosiolog. Apakah kita seharusnya menilai uang bukan sekadar alat tukar, tetapi bentuk penghormatan sosial? Saya pribadi percaya bahwa uang, ketika diatur bijak, bisa menjadi vitamin kepercayaan diri di usia senja. Lagi-lagi, kebijaksanaan orang tua mengatakan, bukan besar kecilnya jumlah, tetapi besar kecilnya rasa syukur yang mengubah hidupmu. Untuk menambah warna, saya ceritakan pula kisah Pak Hadi, seorang mantan nelayan. Ia punya kebiasaan menabung hasil penjualan ikan dalam deposito biasa. Setelah mengetahui bunga tambahan lansia, ia pindahkan uangnya. Tambahan bunganya setiap bulan ia gunakan membeli es lilin untuk cucu-cucunya. Anak cucunya setiap sore menunggu di teras. Uang tambahan yang secara teori kecil berubah jadi kenangan abadi keluarga. Itulah bedanya menabung dengan strategi versus menabung tanpa arah. Jadi, apa yang harus dilakukan Anda yang mendengarkan ini malam? Sangat sederhana, namun menuntut keberanian. Tanya, tuntut, tegaskan. Jangan biarkan teller menyelesaikan transaksi terlalu cepat. Tersenyumlah, lalu tanyakan produk khusus lansia dan potongan pajak. Jika mereka terlihat bingung, itu artinya Anda berada selangkah di depan. Nah, begitu kita berhasil mengamankan bunga lebih tinggi dan pajak lebih rendah, barulah dapat kita katakan uang kita bekerja lebih keras untuk kita. Tetapi jangan berhenti di sana. Karena apa gunanya bunga emas jika seluruh dana masih ditaruh di satu wadah? Bila meletakkan semua di satu tempat, sama saja dengan menaruh telur sekaligus di satu keranjang bambu. Pecah sekali, tamatlah sudah. Maka, untuk menjaga agar bunga emas yang baru kita dapat tidak terkontaminasi risiko, saya akan mengajak Anda masuk ke babak berikutnya. Seni membagi tabungan, atau yang populer disebut strategi tangga. Sebuah metode sederhana namun sangat efektif untuk memastikan Anda tetap kukuh meski gelombang ekonomi datang silih berganti. Baik, mari kita melangkah lebih jauh. Setelah berbicara tentang bunga emas yang bisa membuat simpanan senior lebih bercahaya ismai, kini saya ingin memperkenalkan sesuatu yang sering saya sebut sebagai seni membagi tabungan, atau dalam istilah yang lebih formal, strategi tangga. Jangan khawatir, ini bukan pelajaran arsitektur. Meski istilahnya memang terdengar seperti rancangan bangunan. Bayangkan sebuah tangga kayu sederhana di rumah desa. Setiap anak tangga memiliki tinggi berbeda
Dan untuk mencapai lantai atas, kita perlahan melangkah satu persatu. Begitu pula dengan tabungan, kita tidak ingin semuanya disimpan dengan jatuh tempo sama. Karena jika kebutuhan mendesak muncul sementara semua tabungan terikat lama, Anda akan terpaksa memecah deposito. Dan hasilnya bunga hilang, bahkan rugi. Pernah ada kisah nyata dari tetangga saya, Pak Damin. Ia menaruh semua tabungannya 500 juta dalam deposito 5 tahun. Selang 2 tahun, ia butuh puluhan juta untuk biaya operasi istrinya. Ia terpaksa mencairkan deposito, dan alih-alih mendapat bunga manis, ia justru menerima denda langsing. Ia menatap slip penarikannya, wajah kecewa, dan berkata, "Seandainya saya tahu cara lain." Dari situlah saya selalu mengingatkan, jangan kunci semua uang dalam satu gembok panjang. Nah, strategi tangga bekerja seperti ini. Bagi dana tabungan, Anda menjadi beberapa bagian dengan jangka waktu berbeda. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, seterusnya. Dengan begitu, setiap beberapa bulan selalu ada uang jatuh tempo yang bisa digunakan jika mendadak perlu. Dan jika tidak diperlukan, bunga bisa kembali ditanam dengan tenor lebih panjang. Ibarat punya sawah padi yang panen bergiliran sepanjang tahun. Bukan serentak sehingga Anda kebingungan menyimpan gabah. Sisi humor. Ada seorang kakek yang pertama kali saya bimbing melakukan ini malah berkata, "Oh, jadi mirip punya beberapa istri yang giliran masaknya berbeda. Ya, jadi saya tidak pernah kehabisan lauk." Saya tertawa terbahak hingga hampir tersedak kopi. Perbandingan memang agak ekstrem, tapi cukup mudah dipahami. Tidak menaruh semua kebutuhan pada satu waktu. Strategi tangga juga punya kelebihan akademisnya. Ia menjembatani risiko bunga. Artinya, jika bunga naik, maka deposito jangka pendek bisa segera ditempatkan kembali dengan bunga lebih tinggi. Kalau bunga turun, yang jangka panjang masih memberikan bunga lama yang relatif lebih menguntungkan. Jadi, Anda seolah selalu punya ban serep untuk perubahan kondisi ekonomi. Ada hal aneh terkait strategi ini. Beberapa penelitian menyatakan sebagian besar nasabah lebih memilih deposito jangka pendek meskipun bunga rendah, hanya karena rasa aman cepat cair. Jadi saat ditanya di forum ilmiah, mengapa pilih jangka pendek kalau laba lebih kecil? Jawabannya luar biasa sederhana, karena saya ingin tidur nyenyak. Nah, ini menimbulkan debat panjang di kalangan ekonom. Apakah tujuan menabung adalah maksimalisasi bunga, atau sebenarnya maksimalisasi ketentraman hati? Saya pribadi condong ke yang kedua. Karena apa artinya bunga tinggi kalau setiap malam Anda gelisah? Takut tidak bisa segera menarik dana untuk kebutuhan mendadak. Kebijaksanaan umur berkata, rencanakan selalu dengan ruang darurat. Jangan biarkan diri Anda terpojok hingga terpaksa mengambil kredit darurat berbunga mencekik hanya karena tabungan terkunci. Dengan strategi tangga, Anda menyediakan katup pengaman itu. Mari kita coba simulasi sederhana. Misalkan Anda memiliki 1,2 miliar rupiah. Anda bisa bagi menjadi 4 bagian. 300 juta dalam deposito 3 bulan, 300 juta dalam deposito 6 bulan, 300 juta dalam deposito 1 tahun, 300 juta dalam deposito 2 tahun. Hasilnya, setiap 3 bulan selalu ada sebagian jatuh tempo. Jika tidak perlu, tinggal diperpanjang. Jika perlu, cairkan bagian itu tanpa menyentuh sisanya. Ketika bunga bank sedang naik, bagian pendek bisa memanfaatkan kenaikan. Ketika bunga turun, bagian panjang menahan laba Anda. Saya pernah menemui seorang wanita penderita asam urat, sebut saja Bu Minah. Ia sebelumnya panik karena tabungan jangka panjang tidak bisa diterobos tanpa kehilangan bunga. Padahal ia butuh biaya perawatan. Setelah dikenalkan strategi tangga, wajahnya jauh lebih tenang. Katanya, "Sekarang saya tahu, setiap beberapa bulan pasti ada yang bisa dicairkan." Dan itulah inti seni membagi, menciptakan rasa tenang yang jauh lebih berharga daripada angka bunga semata. Humor ringan dari pengalaman lapangan,
Suatu hari seorang bapak lupa kalau salah satu simpanannya jatuh tempo. Anak perempuannya menyadari ada notifikasi dan memberitahu. Ia berkata sambil terkekeh, "Untung anak saya rajin seperti alarm manusia. Kalau tidak, deposito saya bisa mengendap tanpa bunga tambahan." Lalu ia menulis di buku catatannya besar-besar, "Jadwal jatuh tempo deposito lebih penting daripada jadwal serial televisi." Itulah hikmah sederhana yang sekaligus bikin kita tertawa. Oh, jangan lupa, dalam strategi tangga tetap berlaku prinsip perlindungan simpanan dari bagian sebelumnya. Misalnya, di tiap bank satu orang dilindungi sampai 1 miliar, maka jangan taruh seluruh dana di satu bank. Lebih baik tangga Anda juga berdiri di beberapa rumah berbeda. Ibarat titip kursi di beberapa tetangga agar saat ada kebakaran Anda masih punya tempat duduk. Sisi samping yang agak eksentrik, di Swiss ada kelompok pensiunan yang mengatur strategi tangga antar sesama. Mereka membuat kelompok, lalu secara bergiliran setiap bulan satu anggota mendapat giliran pencairan, layaknya arisan, tapi berbasis deposito resmi. Hal ini menjadi bahan riset menarik. Apakah secara sosial strategi kolektif bisa meningkatkan ketentraman lebih baik daripada strategi individu? Masih diperdebatkan, tapi contoh nyata ini memberi warna. Pada akhirnya, strategi tangga bukan hanya alat keuangan, tetapi filosofi hidup. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Saya suka berkata pada diri sendiri, kita semua sedang menaiki tangga. Setiap anak tangga memberi jeda dan kesempatan berpikir. Dan dalam dunia uang, kesempatan berpikir itu harga mati. Setelah memahami seni tangga ini, saya ingin membawa Anda melangkah ke wilayah lebih gelap. Karena walaupun strategi finansial sudah cerdas, musuh terbesar senior sering datang bukan dari sistem resmi, melainkan dari tangan-tangan licik para penipu. Ya, kita harus bicara soal bahaya finansial modern, karena sehebat apapun strategi kita, satu telepon palsu bisa menguapkan semua. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sedikit membuat bulu kuduk berdiri, namun penting untuk dibicarakan, bahaya finansial, alias penipuan modern. Sejujurnya, inilah bagian yang paling sering membuat saya menghela napas panjang. Semua strategi bunga, semua proteksi simpanan, tak ada gunanya jika pada akhirnya uang kita berpindah dompet ke tangan penipu yang lihai bersandiwara. Kisah paling menyayat datang dari seorang ibu mertua saya. Ia pernah menerima telepon dengan suara tegas yang mengaku dari kejaksaan. Katanya rekening beliau terlibat dalam kasus pencucian uang. Dan demi keamanan, dana harus segera dipindahkan ke rekening aman. Bayangkan, di usia senja ketika logika tak lagi setajam dulu. Rasa takut bisa lebih kuat dari akal sehat. Dalam beberapa jam, habislah tabungan pensiunnya yang puluhan tahun dikumpulkan. Rasanya seperti menonton rumah yang dibangun bata demi bata, runtuh hanya karena seseorang menyambar pondasi dengan palu besar. Inilah alasan saya selalu mengajarkan aturan sederhana bernama aturan 5 menit emas. Ketika seseorang meminta Anda transfer uang segera atau mengeluarkan kalimat ajaib harus hari ini juga, jangan lakukan apapun selama 5 menit. Duduk, tarik napas, minum segelas air, lalu telepon anak atau cucu. Anehnya, begitu otak mendapat jeda 5 menit, kabut kebingungan biasanya tersibak dan kebenaran terlihat jelas. Saya pernah menjelaskan aturan ini dalam sebuah kelompok pensiunan. Salah satu nenek tersenyum bangga lalu berkata, "Kemarin saya hampir menjadi korban, tapi karena ingat aturan emas itu, saya berhenti sebentar, telepon cucu, dan ternyata memang penipu." Ia tertawa kecil sambil berkata, "5 menit itu menyelamatkan 30 tahun hasil kerja saya." Ada kelegaan di wajahnya, yang jauh lebih indah daripada cerahnya bunga tabungan. Sisi humor memang tetap ada, meski situasinya serius. Seorang kakek pernah bilang ke saya, kalau ada telepon penipu,
Saya pura-pura dengar buruk. Mereka teriak-teriak sampai capek. Akhirnya menyerah. Saya tertawa terbahak. Ternyata gangguan pendengaran pun bisa menjadi tameng alami dari penipuan. Tapi jangan salah, metode penipuan sekarang makin canggih. Ada rekayasa pesan singkat, tautan berbahaya, bahkan deepfake suara pejabat atau keluarga. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pria yang menerima pesan suara mirip sekali dengan suara anaknya. Meminta dana darurat. Nyaris saja ia transfer puluhan juta, tapi untungnya ia menelepon nomor asli anaknya untuk memastikan. Pertanyaan besar pun muncul dengan teknologi menciptakan suara tiruan. Apakah kita masih bisa percaya pada telinga kita sendiri? Sebuah debat akademis gencar berlangsung antara yang optimistis bahwa teknologi keamanan akan terus menutup celah dan yang pesimistis bahwa manusia akan selalu satu langkah di belakang para penjahat. Tidak ada jawaban absolut. Yang pasti, kewaspadaan pribadi tetap jadi tameng utama. Kebijaksanaan usia di sini jelas. Jangan pernah merasa malu untuk meminta bantuan. Orang tua seringkali gengsi, takut dianggap bodoh jika bertanya, sehingga mereka menanggung risiko sendiri. Padahal, satu telepon cepat ke anak atau tetangga bisa jadi perisai sederhana yang mencegah bencana. Saya katakan, lebih baik terlihat cerewet daripada kehilangan tabungan. Uniknya, ada pula orang yang menciptakan sistem keluarga sendiri. Saya kenal Pak Darno yang menetapkan aturan keluarga. Jika ada permintaan transfer di atas 5 juta, wajib lapor ke anak dulu. Sistem kecil ini mungkin terdengar formal, tapi nyatanya telah menyelamatkan mereka dari beberapa upaya penipuan. Bahkan, cucu Pak Darno memasang stiker di telepon rumahnya. Ingat 5 menit, telepon keluarga dulu. Di dapur rumah pun ditempel pengingat yang sama, berdampingan dengan resep rendang. Kadang saya temukan hal aneh sekaligus lucu. Beberapa lansia begitu bersemangat melawan penipu hingga mereka balik menipu penipu. Ada seorang nenek yang ketika menerima telepon palsu pura-pura panik, lalu mengobrol panjang untuk mengulur waktu hingga pihak kepolisian bisa melacak nomor tersebut. Saat menceritakan kembali kejadian itu, nenek itu tertawa puas. Akhirnya saya juga punya momen jadi agen rahasia. Namun, saya tidak menyarankan semua orang melakukannya. Cukup berhenti, pikir, dan klarifikasi. Itu sudah lebih dari cukup. Satu fakta tambahan yang membuat saya geleng-geleng kepala. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan korban penipuan adalah orang yang sebelumnya merasa paling pintar dan sulit dibohongi. Ya, seperti kata pepatah, yang merasa paling kebal justru paling rapuh. Jadi, jangan pernah merasa terlalu yakin. Setiap kali saya berbicara soal penipuan ini, saya selalu bayangkan wajah-wajah orang yang akhirnya bisa tidur nyenyak hanya karena tahu caranya menghindar. Dan di sisi lain, wajah muram, mereka yang kehilangan segalanya. Dua gambar yang saling bertolak belakang yang terus mengingatkan saya betapa rapuhnya perlindungan kita jika lengah. Dan disinilah saya ingin kita menegakkan prinsip lebih dalam. Meski kita bicara panjang soal bank, bunga, strategi tangga, semua itu hanyalah daging. Kerangka sebenarnya adalah rasa aman. Tanpa itu, kita hanya duduk dalam rumah indah yang pintunya tidak terkunci. Sekarang, setelah Anda menyadari bahaya penipuan modern dan pentingnya kewaspadaan sederhana, mari saya ajak ke bagian berikutnya. Di sana, bukan lagi berbicara soal penipu, tetapi tentang cara kita sendiri menata harta agar tetap terkendali melalui apa yang saya suka sebut aturan 3 toples, serta bagaimana komunikasi jujur dengan keluarga bisa menjadi jangkar terakhir dalam badai finansial. Kita sudah melewati sisi paling menakutkan dari dunia finansial, para penipu yang licin. Kini, mari sejenak tarik napas, tenangkan hati, dan masuk ke ranah yang lebih sistematis. Bagaimana seharusnya kita sendiri menyusun harta agar aman. Saya menyebutnya aturan 3 toples.
Bayangkan Anda punya 3 toples kaca besar di meja dapur, masing-masing dengan label berbeda. Jika Anda terus mengisi toples yang tepat, hidup Anda di usia senja akan lebih teratur dan aman. Toples pertama, toples kehidupan sehari-hari. Isinya adalah uang untuk kebutuhan 2-3 tahun ke depan. Semua harus jelas, sederhana, dan tentu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Simpanan. Uang makan, listrik, obat-obatan harian, semuanya masuk sini. Ibarat dapur, ini stok beras pokok yang tidak boleh habis. Toples kedua, toples keamanan. Inilah dana gawat darurat, biaya rumah sakit, kerusakan rumah mendadak, atau hal-hal yang muncul tanpa diundang. Satu hal penting, letakkan uang ini di bank berbeda dari toples pertama. Kenapa? Karena jika salah satu bank bermasalah, setidaknya sebagian tetap aman. Ini prinsip diversifikasi sederhana yang bisa menyelamatkan banyak orang. Toples ketiga, toples pertumbuhan. Isinya untuk melawan inflasi, menjaga agar uang tidak termakan waktu. Jangan bayangkan instrumen berisiko tinggi di sini. Pilihlah obligasi negara, reksadana pasar uang, atau produk keuangan dengan risiko rendah. Tujuannya bukan jadi kaya mendadak, melainkan memastikan uang tidak kerdil karena harga kebutuhan yang terus naik. Saya melihat mata berbinar seorang nenek ketika mendengar aturan ini. Katanya, jadi saya tidak perlu lagi bingung, tinggal masukkan uang ke dalam 3 toples itu saja. Ya, sesederhana itu. Hidup sudah cukup rumit tanpa tambahan formula kompleks bank. Humor kecil dari pengalaman pribadi. Suatu hari seorang kakek salah mendengar penjelasan saya. Ia mengira benar-benar harus membeli 3 toples kaca raksasa untuk menyimpan uang. Ia bahkan sudah menyiapkan rak di ruang tamu. Saya tertawa sambil berkata, "Pak, itu hanya metafora. Jangan sampai uang Anda malah benar-benar dipajang seperti acar di dapur." Meja makan pun pecah dengan tawa, dan beliau sekarang lebih sering menceritakan lelucon itu sendiri. Nah, aturan 3 toples ini sejalan dengan kebijaksanaan masa tua. Jangan taruh semua beban dalam satu punggung. Sama seperti kita membagi tugas keluarga pada anak-anak. Uang pun harus diberi tugas jelas. Setiap toples punya peran spesifik dan ketika krisis datang, Anda tahu persis kemana harus membuka tutupnya. Sisi aneh yang ditemukan peneliti adalah bahwa banyak orang yang menggunakan metode sederhana ini justru lebih bahagia daripada mereka yang punya produk canggih dan kompleks. Karena hati tenang bukan hanya ditentukan jumlah rupiah, tetapi juga oleh rasa kepastian bahwa uang sudah tertata rapi. Perdebatan akademis pun muncul. Apakah kebahagiaan finansial lebih berkaitan dengan struktur daripada jumlah? Banyak data mendukung bahwa struktur alias cara mengelola lebih menentukan ketentraman hati. Kaitannya dengan keluarga juga sangat penting. Banyak orang tua tergoda memindahkan tabungan ke nama anak, berpikir itu lebih aman. Tapi faktanya, begitu berpindah nama, uang itu bukan lagi milik Anda secara hukum. Jika anak mengalami perceraian, kebangkrutan, atau utang, uang Anda bisa lenyap bersama masalah mereka biu. Itulah kenapa saya selalu menyarankan mekanisme trust atau rekening amanah jika memang ingin menjamin kebutuhan anak, bukan sekadar memindahkan nama begitu saja. Ada cerita nyata dari seorang tetangga. Ia memindahkan tabungan tanahnya ke nama anak sulung. Tak lama, rumah tangga sang anak bermasalah, perpisahan terjadi, dan setengah harta ikut diperebutkan di meja hukum. Sang orang tua menangis sampai sakit, menyesal menganggap nama anak sama dengan nama sendiri. Dari situlah pelajaran sederhana muncul. Kasih sayang tidak boleh menggantikan prosedur hukum. Kebijaksanaan umur di sini selalu saya ulang. Kepercayaan keluarga harus ditemani dokumen yang jelas. Kalau Anda ingin menitipkan uang pada anak, buat perjanjian tertulis. Kalau ingin mengatur pembagian warisan, gunakan notaris. Jangan hanya percaya janji manis di meja makan. Humor tipis namun pahit. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Kalau anak saya mau pinjam uang,
Saya bilang, tanda tangan dulu perjanjian. Kalau kamu lupa, setidaknya nanti keturunanmu bisa baca perjanjian itu. Anak-anaknya awalnya tersinggung, tapi kemudian tertawa karena sang bapak menambahkan, uang bisa kembali, tapi hubungan keluarga yang rusak susah diperbaiki. Selain itu, aturan 3 toples membantu keluarga memahami bahwa harta bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga soal fungsi. Anak-anak Anda pun akan terbiasa berpikir sistematis, tidak melihat tabungan orang tua sebagai dompet terbuka. Fakta sampingan menarik. Di Jepang, banyak keluarga mempraktikkan apa yang mereka sebut kakeibo, semacam catatan keuangan rumah tangga tradisional. Orang tua bahkan mengajarkan anak menulis setiap pembelian sekecil apapun di buku. Prinsipnya sederhana, namun hasilnya luar biasa dalam menjaga budaya hemat dan disiplin. Saya pribadi melihat aturan 3 toples sebagai kakeibo versi modern, disesuaikan dengan kebutuhan dana darurat, harian, dan perkembangan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa tidak ada strategi serumit apapun yang lebih menenangkan daripada membagi tabungan ke 3 kategori besar. Seperti dapur dengan 3 kompor, satu untuk nasi, satu untuk lauk, satu lagi untuk sayur. Anda tidak mungkin memasak semuanya di satu wajan karena akan saling bercampur dan berantakan. Setelah kita menata dengan rapi dana ketiga toples ini, masih ada satu hal lagi yang wajib diketahui. Harta bukanlah sekadar angka. Harta harus diiringi aktivitas yang menambah makna hidup. Dan itulah pintu masuk menuju bagian terakhir kita. Bagaimana negara kini memberi kesempatan baru melalui program pendidikan sepanjang hidup, juga pekerjaan lansia yang semakin terbuka. Dua hal yang bisa mengubah arti uang dari sekadar angka menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Kita telah mempelajari bagaimana uang bisa aman, tumbuh, dibagi, bahkan terlindung dari penipuan. Tetapi pada akhirnya, ada satu hal yang membuat seluruh diskusi ini lebih bernyawa. Apa arti uang bagi kehidupan kita sendiri? Karena sekadar menumpuk rupiah di rekening tidak memberi makna jika kita tidak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk hidup lebih bermartabat dan bahagia. Dan disinilah peran besar kebijakan publik masuk. Dukungan dari negara yang bisa kita gunakan langsung, bukan hanya angka di berita. Ambil contoh program voucher pendidikan sepanjang hayat yang diperluas tahun 2025. Untuk pertama kalinya, semua warga usia 65 tahun ke atas juga masuk daftar penerima. Artinya, negara menyediakan dana khusus bisa 3,5 juta rupiah per orang untuk dipakai mengikuti kursus, belajar keterampilan baru, bahkan membeli buku atau mengikuti kelas daring. Bayangkan, di usia senja, Anda bisa duduk di kursi kecil belajar komputer atau ikut kelas melukis tanpa perlu khawatir biaya. Saya pernah menemui Bu Asih, 67 tahun, yang awalnya gagap teknologi dan hanya bisa mengangkat telepon rumah. Setelah menggunakan voucher pendidikan itu, ia ikut kursus digital literasi. Beberapa bulan kemudian, ia dengan bangga menunjukkan bagaimana ia bisa membuka aplikasi bank di ponselnya, mengecek saldo, bahkan membandingkan suku bunga antar bank. Saya merasa kembali jadi murid SD, katanya sambil tertawa kecil. Tentunya rasa percaya diri barunya lebih berharga daripada sekadar keterampilan teknis. Terkadang ada juga cerita lucu. Seorang kakek memanfaatkan voucher untuk belajar memasak. Katanya supaya bisa menyaingi masakan istrinya. Tapi istrinya malah protes. Loh, uang negara dipakai buat tambah saingan saya di dapur. Mereka berdua tertawa. Sementara cucu-cucunya bahagia karena punya 2 versi sambal goreng yang bisa dibandingkan. Itu bukti voucher pendidikan yang sederhana bisa berdampak harfiah sampai ke perut keluarga. Selain pendidikan, ada juga program pekerjaan lansia yang diperluas. Pemerintah kini menyediakan lebih dari 100.000 posisi tambahan, mulai dari membantu di sekolah, menjadi pemandu di museum,
hingga peran sosial di lingkungan sekitar. Imbalannya tidak mewah, kisaran jutaan rupiah per bulan, tetapi cukup untuk menambah napas ekonomi sambil memberi rasa berguna. Saya kenal Pak Susanto, 72 tahun, yang merasa kesepian setelah pensiun sebagai tukang kayu. Ia masuk program ini dan bekerja sebagai pendamping di perpustakaan desa. Ia dibayar sederhana, tapi setiap hari ia bisa bercerita kepada anak-anak tentang buku, seni, bahkan sejarah lokal. Wajahnya kembali bersemangat, matanya berkilat seperti pemuda. Gajinya kecil, tetapi kebahagiaan saya besar. Katanya, kebijaksanaan usia di sini sangat jelas. Di usia senja, makna sering lebih penting daripada laba. Uang yang aman memang wajib, uang yang bertumbuh memang bagus. Tetapi aktivitas yang bermakna akan membuat Anda hidup bukan hanya lebih lama, melainkan lebih penuh arti. Di sisi akademis, ada perdebatan hangat. Apakah kebijakan negara memberi subsidi ke pendidikan dan pekerjaan lansia justru memperlambat regenerasi anak muda? Ada yang khawatir kursi lapangan kerja tersita. Tapi argumen tandingan menyebut bahwa lansia umumnya mengambil pekerjaan dengan jam terbatas, sehingga tidak mengganggu tenaga kerja utama malah membangun jaringan sosial yang sehat. Debat ini masih terbuka, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan banyak keluarga gembira karena orang tua mereka kembali aktif, sehat, dan produktif. Fakta aneh yang saya temui, beberapa lansia menggunakan gaji tambahan mereka bukan untuk kebutuhan harian, melainkan untuk menabung di deposito khusus lansia. Jadi, gaji dari program lansia akhirnya memperbesar hasil bunga emas yang sebelumnya kita bicarakan. Ironis dan indah sekaligus, uang dari negara justru berputar kembali untuk memperkuat tabungan. Pada akhirnya, ketika kita menoleh ke seluruh perjalanan ini, dari kehilangan tragis, janji perlindungan, rahasia bunga tambahan, strategi tangga, pertahanan anti penipu, hingga aturan 3 toples, semua menyatu di garis akhir yang sama, membuat hidup di usia tua lebih tenang, mandiri, dan bermakna. Coba bayangkan seorang nenek di teras rumahnya. Di depan ada 3 toples metafora yang berisi dana harian, darurat, dan pertumbuhan. Di sakunya ada kartu tanda penerima voucher pendidikan. Di rak buku tersimpan brosur program pekerjaan lansia. Ia baru saja pulang dari kantor pos yang kini jadi agen bank. Selesai mencetak transaksi dari 3 bank berbeda dalam satu kunjungan. Ia tahu tabungannya aman 1 miliar per bank. Ia tersenyum. Rasa takut hilang. Rasa tegas lahir. Itulah wajah baru finansial 2025. Malam ini kita berjalan panjang, teman-teman. Kita mulai dengan kisah getir. Uang seumur hidup hilang dalam sekejap. Dari situ kita belajar bahwa rasa aman finansial bukanlah hal sepele. Lalu kita sambut perubahan, bank agen di kantor pos, open banking offline yang memudahkan satu pintu untuk banyak bank. Aturan perlindungan simpanan yang naik hingga miliaran. Kita meresapi bahwa aman itu penting, tapi harus dilengkapi cara uang bertumbuh melalui bunga tambahan untuk lansia, tabungan bebas pajak, strategi tangga yang bijak, juga aturan 3 toples sederhana. Kita sempat tersenyum pada humor kecil tentang toples kaca asli, teller yang salah kaprah, kakek yang pura-pura tidak dengar telepon penipu. Humor itu penting, karena keuangan tanpa tawa hanya akan membuat hati kaku. Namun kita juga menegang ketika membahas penipuan modern, deepfake suara, dan telepon genting yang bisa menguras segalanya. Dari sana, kita belajar aturan 5 menit emas, keharusan berbicara jujur pada keluarga bernama, dan keberanian bertanya, apakah ini benar dijamin di depan teller? Pada akhirnya, kita temukan makna dalam sisi sosial. Voucher pendidikan memberi rasa muda kembali, lapangan kerja lansia memberi energi baru, dan diskusi akademis membuka ruang pertanyaan tanpa jawaban mutlak. Pelan-lahan, alurnya berpuncak pada kesadaran, uang hanyalah alat,
Yang lebih penting adalah ketenangan jiwa, martabat hidup, dan kebersamaan keluarga. Maka, jika lampu kamar kini temaram dan kipas angin berdengung lembut, biarkan pikiran Anda menutup catatan ini dengan perasaan tentram. Bayangkan 3 toples rapi di dapur hati Anda, siap memberi kepastian. Bayangkan satu senyum damai dari orang yang Anda cintai, karena tahu masa tua tidak lagi gelisah. Akhir skrip, selamat malam.